Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Sate B3. Saat teduh bersama Bapak-Bapak beriman. Kesempatan ini kita akan belajar mengenai jebakan kacang merah. Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab. Oleh karena itu, kita akan membaca Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 25, mulai dari ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu, Esau menjadi seorang yang pandai berburu. Seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu hak kesulunganmu itu." Saud Esau, "Sebentar lagi aku mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungan kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Kawan sehati dalam Tuhan, dua anak kembar Esau dan Yakub memiliki kisah yang luar biasa untuk dicermati. Esau si merah dan dipenuhi dengan bulu, seluruh tubuhnya pandai berburu binatang di padang, sementara Yakub seorang yang tenang dan suka tinggal di kemah. Esau si merah itu bertumbuh sebagai pemburu yang cerdik, yang sering berhasil membawa hasil buruannya daging yang segar, yang menyenangkan Ishak, ayahnya. Sementara Yakub hanya tinggal di kemah. Dia lebih dekat dengan Ribka ibunya, anak mama yang pintar memasak. Sepulang Esau dari berburu saat dia lelah, mungkin lapar, Yakub memasak kacang merah dan melihat kacang merah itu tergiurlah si merah, masakan kacang merah. "Berikanlah aku menghirup sedikit yang merah itu," katanya. Apa kata Yakub? "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Saud Esau, "Sebentar lagi aku mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Sang pemburu jatuh, si merah jatuh dengan yang merah-merah. Kawan sehati dalam Tuhan, hati-hati dengan yang merah-merah itu, bukan masalah makanan. Tetapi di balik itu ada nafsu yang tak terkendali sehingga meremehkan hak kesulungan, bahkan tidak peduli dengan hak kesulungan. Ingat Hawa, bukan masalah buah belaka, tetapi di balik buah itu dia melanggar titah Tuhan. Itu kehendak hati yang sudah terbujuk rayu oleh setan. Dalam kehidupan sehari-hari, sebagai orang percaya sering kita tidak menyadari atau mengabaikan batas tipis
antara kebutuhan dan keserakahan. Kesukaan dan nafsu yang tak terkendali. Ingat, bukan sekedar kacang merah. Contoh nih, ada mobil Alphard yang baru, 3,5 Q, harganya kira-kira 2 miliar kurang dikit. Nah, kita ini mau beli, alasan untuk pelayanan. Tiba-tiba ada suara yang berkata, kita kan sudah punya 3 mobil Innova. 1 untuk kunjungan, 1 untuk keluarga, dan 1 untuk pelayanan yang lain. Kita menjawab, nggak apa-apa, toh kita ada uang. Toh tidak mengganggu kebutuhan yang lain. Pertanyaan yang perlu direnungkan, apakah ini kebutuhan, apakah itu nafsu? Bukan sekedar kacang merah, bukan sekedar mobil mewah. Contoh saja saya ini suka batu akik. Warna-warni dari beberapa daerah di Nusantara ini lumayan banyaklah di rumah. Tapi coba tiba-tiba ada orang yang menawari, Pak, ini ada batu merah delima. Harganya 100 juta. Dan saya karena tergiur dan beli. Yang perlu direnungkan, ini hobi atau nafsu? Ingat, bukan sekedar merah delima. Tetapi di balik merah-merah itu, kalau tidak hati-hati, kita bisa menjadikan sesuatu itu berhala dan menyekutukan Tuhan. Hati-hati dengan yang merah-merah itu. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu hari ini. Kami diingatkan melalui kisah Esau yang terjatuh karena jebakan kacang merah. Bapa, tolonglah kami supaya kami bisa mengendalikan diri, bisa tahu batas-batas yang baik sehingga kami tidak terjebak. Kami mengasihi Tuhan dan biarlah Tuhan mengasihi kami. Tuhan pelihara kami sehingga hidup kami sungguh-sungguh memperkenan dan mempermuliakan Tuhan dari setiap aspek dan setiap segi kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan menyerahkan doa ini. Haleluya. Amin.